Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alfari dengan NIM 1722-1192, kode kelas 17-7D01, Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan artikel yang telah saya buat yang bertema anti korupsi, yaitu temanya membangun budaya anti korupsi, gerakan moral menuju Indonesia berintegritas. Ada abstrak. Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional. Artikel ini membahas peran budaya, integritas, dan partisipasi masyarakat dalam membangun sistem sosial yang bebas dari korupsi. Melalui pendekatan opini, artikel menekankan pentingnya pencegahan korupsi dari akar budaya, pemanfaatan teknologi secara beretika, serta dorongan kolektif dari masyarakat untuk menolak praktik penyimpangan. Tujuan utama tulisan ini yaitu mendorong kesadaran publik bahwa pemberantasan korupsi bukan semata tanggung jawab institusi hukum, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lalu ada pendahuluan. Korupsi sering dipahami sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh segelintir pejabat berkuasa. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Korupsi adalah masalah budaya dan sistematik yang dapat merembet ke kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam bentuk-bentuk kecil yang seringkali tidak kita sadari, namun jika dibiarkan akan berkembang menjadi praktik sistematis yang merugikan bangsa. Dampak korupsi tidak hanya terlihat dari kerugian negara atau mandeknya pembangunan infrastruktur, tapi juga merusak moralitas masyarakat dan meruntuhkan kepercayaan publik. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi, maka proses pembangunan menjadi tidak stabil. Oleh sebab itu, membangun budaya anti korupsi menjadi keharusan moral yang tidak dapat ditunda. Artikel ini mencoba memberikan pandangan komprehensif mengenai upaya membangun budaya anti korupsi dengan menggabungkan pendekatan sosial, moral, dan juga teknologi. Harapannya, pembaca dapat melihat bahwa gerakan anti korupsi bukan milik lembaga tertentu, melainkan perjuangan bersama yang harus dimulai dari setiap individu. Lalu isinya, yaitu nomor 1 ada normalisasi praktik kecil yang menjadi akar permasalahan. Korupsi yang terjadi dalam skala besar tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berawal dari praktik-praktik kecil yang kerap dianggap hal sepele. Misalnya, memberikan hadiah agar urusan dipercepat, lalu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau menutup mata terhadap pungli atau pungutan liar. Ketika tindakan-tindakan kecil ini dibiarkan, masyarakat secara tidak sadar mulai menganggapnya sebagai bagian dari budaya. Lama-kelamaan, batas antara yang benar dan salah menjadi kabur. Normalisasi inilah yang menjadi titik awal tumbuhnya praktik korupsi yang lebih besar dan lebih merusak. Untuk mencegahnya, kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap tindakan melanggar etika, setinggi atau sekecil apapun, ada ancaman bagi sistem sosial yang sehat. Pemberantasan korupsi dimulai dari kemampuan untuk menolak godaan kecil yang seringkali tidak terlihat signifikan. Lalu ada nomor 2, yaitu integritas, pondasi tak tertulis dari sistem sosial yang sehat. Integritas merupakan elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa. Meski tidak memiliki bentuk fisik seperti bangunan atau dokumen hukum, integritas menjadi pondasi yang memastikan setiap proses berjalan sesuai nilai kejujuran dan tanggung jawab. Integritas tidak hanya dibutuhkan oleh pejabat publik, tapi juga oleh setiap warga negara. Pegawai pelayanan publik harus bekerja tanpa mengharapkan imbalan tambahan. Pelaku usaha harus menjalankan kegiatan ekonomi tanpa manipulasi. Masyarakat harus berani menolak keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum. Menanamkan integritas memerlukan keteladanan. Ketika pemimpin menunjukkan sikap bersih dan tegas, masyarakat cenderung mengikutinya. Namun jika pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat korupsi, masyarakat akan merasa tidak ada lagi standar yang harus dipatuhi. Karena itu, pembentukan integritas harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial. Lalu ada nomor 3, yaitu teknologi sebagai alat pendukung, bukan solusi tunggal.
Di era digital, banyak pihak menaruh harapan besar pada teknologi sebagai cara paling efektif untuk mencegah korupsi. Transparansi anggaran berbasis digital, layanan publik tanpa tatap muka, serta otomatisasi proses birokrasi memang dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Namun, teknologi hanyalah alat dan alat bisa disalahgunakan jika tidak dibarengi moralitas. Tanpa pemahaman, etika dan tanggung jawab, teknologi justru membuka peluang baru bagi bentuk korupsi yang lebih canggih dan sulit terlacak. Penggunaan sistem digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital, pengawasan, serta pemahaman bahwa teknologi tidak bisa menggantikan integritas manusia. Dalam konteks ini, manusia tetap menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan sistem anti korupsi. Teknologi yang baik tanpa moralitas yang kuat hanya akan menjadi ruang baru bagi penyimpangan. Lalu nomor 4 yaitu peran masyarakat, mengubah diam menjadi keberanian. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih diam ketika melihat praktik korupsi terjadi. Alasannya beragam, paling utama yaitu takut, lalu ada tidak ingin terlibat atau merasa tidak ada gunanya melapor. Diam ini justru menjadi ruang bernafas bagi pelaku korupsi untuk terus bergerak. Padahal, masyarakat memiliki kekuatan besar untuk menghentikan siklus tersebut. Pelaporan, penolakan, partisipasi dalam penyebaran informasi, serta penyampaian aspirasi merupakan elemen penting dalam pengawasan sosial. Budaya anti korupsi tidak akan terbentuk jika masyarakat tidak ikut terlibat. Selain itu, perlawanan terhadap korupsi tidak harus selalu melalui tindakan besar. Dimulai dari hal sederhana seperti tidak menyuap, tidak meminta keuntungan pribadi dari jabatan apapun, dan memberi contoh perilaku jujur akan menciptakan lingkaran positif yang dapat menyebar ke lingkungan sekitar. Lalu terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu korupsi bukanlah musuh yang dapat dikalahkan hanya dengan penindakan hukum. Ia adalah masalah kompleks yang melibatkan budaya, moralitas, sistem, dan interaksi manusia. Melawan korupsi berarti membangun budaya baru yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Dengan menjaga integritas, menolak normalisasi pelanggar kecil, memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta menguatkan keberanian publik untuk bersuara, kita dapat memulai gerakan yang lebih besar menuju masyarakat yang bersih. Membangun budaya anti korupsi bukan perjalanan singkat, tetapi usaha panjang yang membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh elemen bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.